Bisa dimulai. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang sejatinya tidak mungkin kita ini bisa sukses, bisa berhasil, bisa bahagia, selamat, kecuali atas pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Maka segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di majelis ini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, tinggal menghitung hari lagi. Hanya tinggal menghitung hari, ya. Maka hendaknya kita berbekal dengan sebaik-baiknya bekal untuk menyongsong bulan yang penuh berkah itu, agar bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ya, meraih kemenangan dan keberkahan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, pada kesempatan yang terbatas ini, ya, kita akan belajar bersama, ya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan juga nasihat-nasihat para ulama berkaitan dengan bulan Ramadan di bawah tema atau judul fikih prioritas dalam beramal di bulan Ramadan, ya. Kami ulang sekali lagi, fikih prioritas dalam beramal di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sering kita dengar, sering disampaikan oleh guru-guru kita, asatidah kita, bahwa bulan Ramadan itu memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali keutamaan. Dan salah satu hadis yang mungkin sering atau paling sering disampaikan oleh para dai, para khotib, yakni yang bunyinya idza jaa Ramadan, ya, atau idza jaakum Ramadan futihat abwabul jannah. Jika bulan Ramadan itu datang, akan dibuka lebar-lebar pintu surga. Jadi pintu surga itu akan dibuka lebar-lebar, Bapak Ibu. Sebagian ulama menafsirkan atau mensyarah hadis ini, maksud daripada pintu surga dibuka lebar-lebar adalah seorang hamba itu dimudahkan untuk beramal soleh, dan seorang hamba itu dimudahkan agar amal solehnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Dan guliqat abwabun nar, pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Yakni seorang hamba itu, jika ada iman di dalam hatinya, pasti dia akan merasa enggan, merasa berat untuk bermaksiat, ya. Jadi tergantung kualitas imannya, ya. Semakin tinggi semakin berat ia bermaksiat, ya. Tapi selama iman itu ada di dalam dada seorang mukmin, ya, jika datang bulan Ramadan akan ada perasaan untuk berat bermaksiat. Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Wasufidati syayatin, dan para syaitan-syaitan itu dibelenggu sehingga tidak mudah
untuk memberikan was-was kepada kita sehingga kita jatuh ke dalam atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi keutamaannya sangat luar biasa memang. Ya, setiap hari demi hari itu adalah dilipat gandakan pahala, ya, dicurahkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan klimaksnya adalah pada malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Allah dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah katakan malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Jadi kalau lebih baik itu tidak sama persis. Bukan hanya senilai 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 10.000 bulan, bisa jadi 1 juta bulan, terserah Allah. Yang paling penting lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tidak. Khairum, yakni lebih baik. Jadi kalau kita beramal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita ini beramal soleh secara terus menerus tanpa henti lebih dari 1000 bulan. Maka sangat-sangat indah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan, yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan memasukinya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat kami yang pertama, ya, nasihat kami yang pertama terkait bulan Ramadan adalah, dan juga nasihat ini, ya mohon maaf ya kami potong, nasihat ini juga adalah nasihat para ulama. Jadi kami ini hanya membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat para asatidah, kemudian mengutipnya dan menyampaikan kepada antum semua supaya kita belajar bersama. Jadi bukan hanya dari saya pribadi, nasihat para ulama ya senantiasa ya yang mereka ucapkan sebelum memasuki atau di awal memasuki bulan Ramadan. Apa nasihat mereka? Mulailah dengan baik. Ya. Saya ulang sekali lagi, nasihat mereka yang sering mereka sampaikan, sering mereka bukukan dalam kitab-kitabnya adalah mulailah dengan baik. Nanti mungkin ada yang protes, lah Ustadz, kenapa nggak kita nyantai-nyantai dulu saja Ustadz? Ya. Kita nyantai-nyantai dulu saja Ustadz. Toh kan malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir gitu. Kenapa nggak bulan Ramadan ini di awal kita ini main petasan Ustadz gitu ya, nongkrong-nongkrong bareng temen ya, bukber gitu ya, ketemu keluarga gitu ya, tertawa bahagia. Nanti Ustadz, nanti di 10 malam terakhir baru kita kencangkan ikat pinggang gitu. Kemudian dia ucapkan dengan dalil, Rasulullah kan bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ya kan? Jadi bikin alasan aja pakai dalil dia. Rasulullah berkata, amal itu tergantung pada akhirnya gitu. Jadi kita nyantai-nyantai aja, ya, nyantai-nyantai aja. Nanti di akhir Ramadan kita kencengin gitu. Ya, yang akhirnya baik nanti akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita kencengin di awal Ustaz, kemudian bensinnya habis di tengah jalan, gitu ya. Ya, kita kencengin di awal, bensinnya habis di tengah jalan. Padahal hadisnya innamal a'malu bil khawatim. Segala sesuatu itu dinilai dari akhirnya. Akhirnya kita gagal Ustaz, rugi Ustaz. Nah, itu kesimpulan yang salah, kesimpulan yang keliru. Karena para ulama itu senantiasa menasihatkan kepada kita di bulan Ramadan, mulailah dengan baik. Kenapa? Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, nasihat daripada Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama besar ya, yang namanya saya kira tidak asing terdengar di telinga kita. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ulama segala madhab gitu ya. Hasan Al-Basri ini ulama segala golongan. Kenapa? NU ya kalau ngutip ceramah ya ceritanya Hasan Al-Basri ya, sebagian ustadz-ustadz NU ini. Ustadz Muhammadiyah ngutip ceramah kisahnya Hasan Al-Basri gitu ya. Ustadz-ustadz kelompok-kelompok yang lain kalau nukil
kisah ya dalam ceramahnya ya, kisahnya Hasan Al-Basri. Luar biasa Hasan Al-Basri ya. Jadi Hasan Al-Basri ini ada seorang alim yang diakui oleh semua golongan gitu ya. Saking luar biasanya beliau gitu. Apa kata Hasan Al-Basri ya, yang berhubungan dengan mulailah dengan baik? Beliau berkata, inna min jazail hasanah al-hasanah ba'daha wa min uqubatil sayyi'ah ba'daha. Beliau berkata, sesungguhnya balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Saya ulang sekali lagi kata Hasan Al-Basri, balasan daripada kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Sedangkan balasan daripada keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Itu kata beliau. Maksudnya apa? Kita ini kan ngincer Lailatul Qadar. Saya kira tidak ada satupun di antara kita tanpa terkecuali pasti ngincer Lailatul Qadar, pasti. Ya, karena umur kita ini terbatas. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita ini dapat rezeki nomplok. Ibadah dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Ya, siapa yang bisa ibadah 80 tahun lebih terus menerus? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar, seolah-olah kita ini ibadah 80 lebih tahun berturut-turut. Ya, karena 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Ya. Kalau kita dapat, beruntung. Dan perlu kita ketahui, malam Lailatul Qadar itu doa mustajab. Ya, doa orang yang berpuasa, doa orang yang masuk bulan Ramadan itu mustajab, tapi di malam Lailatul Qadar lebih mustajab lagi. Dan yang lebih utama lagi, yang mungkin ibu-ibu itu ya, yang datang ke kajian kami sering kami sampaikan, di malam Lailatul Qadar di surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu ditulis, ditetapkan takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Ya, ditulis, ditetapkan takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar, kemudian berdoa, memohon kepada Allah semoga 1 tahun ke depan, ya takdir kita itu diberikan takdir yang baik oleh Allah, insya Allah, ya akan ditetapkan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua itu ngincer Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kebaikan. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, ya. Kalau kebaikan itu diamalkan dan diterima oleh Allah, balasannya adalah dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan setelahnya. Maka di awal-awal Ramadan ini kita perbaiki, kita perindah, kita perbagus. Kalau di hari pertama bulan Ramadan kita memaksimalkan kebaikan, di hari kedua kita akan dimudahkan. Di hari ketiga kita akan dimudahkan lagi. Dan terus dimudahkan. Sampai di malam Lailatul Qadar kita akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikannya itu. Maka dalam nasihat yang lainnya, ketika ada seorang laki-laki mendatangi Hasan Al-Basri, kemudian curhat, wahai imam, saya ini pengen banget sholat malam, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Ya mungkin persis kayak kita ini ya, alarm disetel sampai 6 kali, 7 kali, yang bangun tetangganya gitu ya. Ya, bukan kita yang bangun, tapi siapa? Tetangganya itu ya. Saking kencengnya disetel sampai 6 kali, 7 kali, yang bangun tetangganya, bukan kita gitu ya. Nah itu dia itu curhat sama Hasan Al-Basri seperti itu. Kemudian apa kata Hasan Al-Basri? Perbaiki hubunganmu dengan Allah di siang hari. Bertakwalah dengan Allah di siang hari, maka Allah akan mudahkan engkau bangun di malam hari. Gitu. Kenapa? Karena kebaikan itu apabila dikerjakan dan diterima oleh Allah akan memudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan setelahnya. Begitu pula malam Lailatul Qadar yang kita incar. Kalau kita pengen akhir-akhir Ramadan kita itu berkualitas pada 10 malam terakhirnya, apalagi di malam Lailatul Qadarnya, bisa kita ikhtiarkan, bisa kita maksimalkan mulai dari awal-awal Ramadan gitu loh. Jadi kalau di awal Ramadan baik, insya Allah di akhirnya akan baik. Tapi kalau di awal Ramadan itu tidak baik, apa kata Hasan Al-Basri ya?
balasan daripada keburukan adalah keburukan setelahnya. Orang kalau maksiat itu susah untuk berbuat kebaikan. Ya. Maka jangan heran bagi kita ya, sholat 5 waktu itu mudah apa tidak? Insya Allah mudah ya bagi kita. Tapi bagi sebagian orang ya, yang mereka suka maksiat, sholat 5 waktu itu berat sekali. Bagi sebagian kita ngaji itu tinggal buka mushaf dibaca ya. Tapi bagi sebagian orang ngaji, kalau disuruh milih ngaji 1 halaman sama lari 10 km, mungkin dia milih lari 10 km gitu. Ya. Kenapa? Itu sebab daripada maksiat. Karena maksiat itu mempersulit seorang hamba untuk beramal soleh gitu loh. Jadi kalau start Ramadan kita buruk, dikhawatirkan kita akan tertatih-tatih untuk memperoleh kebaikan di akhir Ramadan gitu maksudnya ya. Kita akan tertatih-tatih untuk memperoleh kebaikan di akhir Ramadan. Dan ingat ya, Allah dan Rasulullah senantiasa mengingatkan kita, fastabiqul khairat. Ciri-ciri orang soleh itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ciri-ciri orang soleh gitu. Ya. Tapi kalau orang wis babano cek budal dhisik aku kari-kari, nah itu ciri-ciri ya imannya mungkin ya setengah-setengah gitu ya. Tapi kalau orang soleh itu selalu berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalah sama temennya, tapi dia usaha. Itu ciri-ciri orang soleh ya. Tapi kalau orang yang imannya setengah-setengah ya gitu, wis pasrah. Dari awal start tuh wis pasrah gitu. Waduh koncoku iso rong juz aku wis halaman ae ngono ya. Jadi itu ciri-ciri orang yang imannya terbatas. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulailah Ramadan ini dengan baik, yang insya Allah itu semoga menjadi penyebab kita mendapatkan akhir Ramadan yang indah. Dan sebenarnya perkataan Hasan Al-Basri itu ada dalilnya. Jadi kebaikan itu memudahkan kita untuk memperoleh kebaikan setelahnya. Keburukan itu menjadikan kita mudah terjerumus kepada keburukan yang setelahnya, itu ada dalilnya. Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Jangan pernah dengar gak? Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian itu berkata jujur, karena sejatinya kejujuran itu mengantarkan seorang hamba kepada kebaikan. Nah, dari sini dalilnya. Orang kalau jujur itu mudah berbuat baik gitu. Dan kemudian lanjutannya ya, beliau alaihi salatu wasallam berkata, wa iyyakum bil kadzib. Ya, dan hendaknya kalian menjauhi dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menjerumuskan orang kepada keburukan dan kemaksiatan. Nah, jadi nasihat kami yang pertama, mulailah Ramadan ini dengan baik. Kemudian nasihat kami yang kedua, ya, dan ini juga nasihat para asatidzah kita, para guru-guru kita. Ramadan ini terbatas, maka maksimalkanlah. Ya, Ramadan ini terbatas, maka maksimalkanlah. Dan ini ada dalilnya. Di dalam surat Al-Baqarah, mungkin kita senantiasa mendengarnya, banyak imam sering baca itu ketika bulan Ramadan. Apa kata Allah? Mensifati bulan Ramadan ayyamam ma'dudah. Jadi bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang terbatas. Ya. Jadi tidak berlangsung lama bulan Ramadan ini. Bahkan ketika kita masukinya nggak terasa nanti Lebaran Idul Fitri. Jadi sebentar bulan Ramadan ini, apalagi ya 10 malam terakhir itu sebentar sekali dibandingkan hari-hari yang kita lewati selama 1 tahun, yakni 360-an hari itu. Ya, Ramadan ini terbatas, maka maksimalkanlah. Maka dengan nasihat supaya kita ini memaksimalkan bulan Ramadan yang terbatas, ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, saddidu. Apa artinya? Kita ini kalau beramal, ya, kalau bisa maksimal 100% gitu. Bahasanya kita itu ya 100% gitu ya. Saddidu itu maksimalkanlah gitu. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita dalam beribadah, dalam beramal soleh, saddidu, maksimalkanlah, kerjakan 100%. Itu nasihat Rasulullah SAW. Ramadan ini amal ibadah yang disyariatkan banyak apa tidak?
banyak ya. Mulai dari sahur diakhirkan, buka puasa dicepatkan gitu ya. Itu syariat itu ya. Walaupun hukumnya sunnah. Berdoa menjelang berbuka itu syariat ya. Kemudian berpuasa itu sendiri, sholat malam, tilawah Al-Quran ya. Bersedekah di bulan Ramadan itu syariat. Mampu nggak kita mengerjakan semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah? Kalau dibilang 100% berat ya. Hanya orang-orang terpilih ya, yang bisa mengerjakan amal ibadah 100%. Apalagi di zaman yang seperti ini ya. Tidak semua di antara kita bisa meluangkan waktunya untuk ibadah. Contoh saja, Rasulullah itu kalau 10 malam hari terakhir iktikaf. Lah kita yang 10 malam hari terakhir ono sing lembur nang pabrik dan lain sebagainya, masih ada itu lemburan di pabrik itu ya, 10 malam hari terakhir. Jadi kalau antum ya masih bisa meluangkan waktu iktikaf, bersyukur, karena sebagian saudara antum itu masih lembur di pabrik ya 10 malam terakhir itu ya. Beneran masih sip malam, ada sebagian ikhwan kita ya sudah ngaji tapi masih sip malam di 10 malam hari terakhir itu ya. Dia sendiri yang curhat. Maka itu bersyukur gitu. Manfaatkan waktu itu, karena tidak semua orang dianugerahkan yang seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, luang waktu untuk ibadah. Nah, kata Rasulullah saat itu maksimalkan. Kalau nggak bisa, apa kata Rasulullah? Qoribu apa? Dekatilah gitu. Jadi kalau nggak bisa 100% ya 95 lah gitu. Maksud Rasulullah itu ya. Kalau nggak bisa 95 ya 90, dekati itu. Ya. Amal soleh yang dikerjakan para salafus soleh itu berat. Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Ya. Imam Mubarak dan lain sebagainya itu 90 kali dalam satu bulan gitu lah ya. Kita 9 kali wis ngos-ngosan gitu ya. Jadi kalau nggak bisa maka qoribu, dekatilah gitu ya. Ya gitu, dekatilah gitu. Kalau nggak mampu 60 kali berarti 6 kali gitu ya. Kalau nggak mampu 6 kali ya 3 kali. Kalau tidak mampu 3 kali maka minimal satu kali gitu ya. Kalau nggak mampu 1 kali ya nemen gitu ya. Padahal setan itu sudah dibelenggu loh ya. Setan itu udah dibelenggu, musuhnya itu udah matanya udah tutup 1 nih, tinju ini matanya tutup 1. Saya nggak bisa nemen sampean nih. Ya, nemen gitu ya. Jadi kata Rasulullah seperti itu ya. Sadidu maksimalkan. Kalau nggak bisa dimaksimalkan qoribu gitu ya. Qoribu apa? Dekati. Tapi ya namanya manusia itu ya. Ya. Namanya manusia kadang itu ya seperti itulah ya. Tidak semua di antara kita itu mampu untuk mendekati para salafus soleh, mendekati orang-orang soleh. Maka kata Rasulullah, wa'malu khairu. Kalau kalian masih nggak mampu, ya udah tetaplah beramal khairu. Apa khairu itu? Pilih yang mudah bagi kalian. Pilih yang prioritas bagi kalian. Ya. Jadi disuruh milih gitu lah. Jadi pertama kita maksimalkan semuanya. Kalau nggak bisa kita dekati menuju maksimal. Kalau masih nggak bisa kita pilih mana yang paling prioritas. Itulah yang menjadi inspirasi kami mengangkat kajian pada malam hari ini gitu loh. Kalau nggak bisa maksimal, kalau nggak bisa mendekati Imam Syafi'i 60 kali ya dalam 1 bulan, paling tidak kita ini memilih gitu loh. Karena masih ada pilihan yang ketiga dari Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah ini ngerti, umatnya ngerti gitu ya. Ya apa tidak? Ya iya gitu. Rasulullah tahu kemampuan kita. Ya, kalau kita nggak bisa 100% ngikuti Rasulullah dan para sahabat, ya udahlah, pilihlah. Jadi kalau kita disuruh milih, berarti milih yang skala prioritas gitu loh ya. Jadi kalau sampean itu lapar, ya. Lapar ya, ada gorengan sama nasi, milih mana? Ya milih nasi kan gitu ya. Nah, ini analogi saja ya, analogi ya. Jadi kalau dikasih pilihan, lapar 1 hari nggak makan ya, kemudian dikasih pilihan, nih pilih salah satu, gorengan atau nasi padang, milih mana?
nasi Padang. Apalagi kalau tapi wae rendang kan gitu. Ya, jadi milih nasi Padang itu namanya skala prioritas ya. Dan ternyata dalam agama itu juga ada skala prioritas gitu. Jadi kalau kita dalam Ramadan ini tidak mampu mendekati para ulama, maka ketahuilah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memilih sesuai dengan skala prioritas. Maka daripada itu, insya Allah dalam waktu yang terbatas ini kita akan belajar apa skala prioritas yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Nah, ini diingat-ingat ya, karena Ramadan tinggal menghitung hari, bisa langsung diamalkan insya Allah. Ya, semoga ini bisa membantu kita untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Skala prioritas dalam beramal di bulan Ramadan ya, skala prioritas dalam beramal di bulan Ramadan. Yang pertama, apa skala prioritas yang pertama? Tentu saja ya. Apa skala prioritas yang pertama? Ayo, apa ini? Skala prioritas yang pertama itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Skala prioritas yang pertama adalah perhatikan yang wajib, ya. Perhatikan yang wajib, ya. Sebagaimana hadis yang mungkin sering kita dengar, sering disampaikan oleh para asidah kita. Nanti kalau di rumah jenengan ada hadis Arba'in An-Nawawi itu, ya, nanti dibuka, ya. Salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, tidaklah ya dengan bahasa kita, seseorang itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib sehingga aku mencintainya gitu ya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu perkara apa? Wajib gitu. Jadi perkara wajib itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi skala prioritas dalam beramal yang pertama adalah perhatikan perkara yang wajib. Cuma terkadang kita ini lalai bahwa perkara yang wajib itu ulama dalam kitab-kitabnya itu membagi menjadi 3. Ya, saya ulang sekali lagi, perkara yang wajib para ulama dalam tulisan-tulisannya dalam kitab-kitabnya itu dibagi menjadi 3. Nah, perkara yang wajib dibagi menjadi 3 kata para ulama. Yang pertama adalah perkara yang wajib dalam amalan hati. Nah, jadi banyak di antara kita ini lalai daripada hal ini ya. Banyak di antara kita kalau ngomongin perkara wajib ya, sholat, ya kan, zakat, ya, kemudian haji dan lain sebagainya. Itu perkara-perkara wajib. Padahal yang sedemikian itu adalah perkara wajib yang sifatnya itu amalan zahir. Padahal perkara wajib itu ada amalan hati dan amalan zahir. Nah, jadi ulama itu membagi perkara wajib pada 3 macam. Yang pertama adalah perkara wajib dalam amalan hati. Ya, perkara wajib dalam amalan hati. Apa perkara wajib dalam amalan hati itu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara wajib. Kenapa? Karena sebanyak apapun kita beribadah, kalau gak ikhlas, diterima atau tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan baca itu di akhir surat Al-Kahfi itu, ya, di akhir surat Al-Kahfi, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa may yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Orang itu kalau pengen masuk surga, pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh, tidak ada unsur bid'ah di dalamnya, kemudian tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kalau kita riya itu namanya menyekutukan Allah, walaupun itu dalam artian syirik kecil, tapi itu menyekutukan Allah. Dan kita juga sering dengar para asatidah menjelaskan 3 golongan yang pertama kali nanti diseret, dilemparkan ke dalam neraka, itu 3-3-nya itu karena riya. Hadis riwayat Muslim.
Golongan yang pertama, ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa yang sudah kamu kerjakan selama hidup di dunia, dia berkata, aku berjihad di jalanmu dan aku mati di sana. Apa kata Allah? Kadzabta, ente dusta, ente bohong. Dulu kamu itu berjihad supaya kamu tuh dipanggil atau disebut-sebut sebagai orang yang pemberani, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua, ditanya apa yang sudah kamu kerjakan selama hidup di dunia, dikatakan padanya, aku ini belajar, ya, kemudian ngajari orang. Maksudnya apa? Belajar ilmu agama dan mengajari orang ilmu agama. Ustadz dia, dan dia menghafal Al-Quran. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, ente dusta, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga, orang yang ahli sedekah, dermawan, tapi dia supaya dipanggil sebagai orang yang dermawan. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta, diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Tiga-tiganya itu karena berbuat riya. Ya, jihad tidak karena Allah. Menjadi ustadz, menjadi penghafal Al-Quran bukan karena Allah. Ya, menjadi orang yang dermawan bukan karena Allah, cuma supaya dipuji orang aja tuh, si fulan dermawan. Nah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ya, amalan yang wajib yang perlu kita perhatikan itu bukan hanya yang dohir, tapi juga amalan hati. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini, kata Rasulullah SAW. Ada di hati kita, gitu. Ya, mungkin kita sama-sama sholat, mungkin kita sama-sama puasa, mungkin kita sama-sama sholat tarawih, tapi keikhlasan kita berbeda-beda. Ada yang memang karena Allah, ada yang mungkin sungkan sama temennya, ya, ada yang terpaksa oleh suaminya, dan lain sebagainya. Maka yang wajib itu perhatikan, ada juga yang sifatnya itu amalan hati. Bahkan dalam hadisnya yang berhubungan dengan Ramadan, apa kata Rasulullah SAW? Man soma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, apa kelanjutannya? Imanan wahtisaban. Mendampingi puasa itu dengan iman dan juga apa? Ihtisab. Apa ihtisab itu? Hanya mengharap kepada Allah. Dua-duanya ini loh Bapak Ibu, dua-duanya itu amalan hati. Iman itu amalan hati apa amalan zahir? Amalan hati. Mengharap hanya kepada Allah, amalan hati apa amalan zahir? Amalan hati. Nah, jadi puasa itu harus dengan amalan hati yang wajib. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru yang seperti itulah yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Sama man qoma Ramadhana. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan imanan wahtisaban, beriman kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Jadi amalan hati Bapak Ibu. Jadi tolong sekali kita tata niat kita nanti di bulan Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa hanya karena manusia. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya karena manusia. Jangan sampai kita sholat taraweh hanya ingin pujian-pujian semata. Jangan, rugi. 1 juta manusia memuji kita, tapi kalau Allah nggak ridho, nggak bisa masuk surga. 1 juta manusia mencela kita, tapi Allah ridho, kita akan masuk surga. Ya, jadi tata niat kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan yang wajib, yang pertama itu adalah amalan hati. Baru setelah itu, ya, amalan zahir, gitu loh. Jadi perkara wajib yang kata para ulama dibagi menjadi 3 itu, yang pertama adalah amalan hati, kemudian yang kedua adalah amalan zahir. Nah, amalan zahir ini apa contohnya? Jadi di bulan Ramadan ingat yang diperhatikan itu ya perkara yang wajib dulu, ya, baik perkara amalan hati maupun amalan zahir. Contoh di antaranya misal tentu saja sholat 5 waktu, gitu loh. Jangan sampai antum sholat tarawih tapi nggak sholat 5 waktu, repot. Antum sholat tarawihnya jamaah tapi sholat 5 waktunya di rumah, repot. Mending antum sholat isya berjamaah kemudian pulang ke rumah sholat tarawih sama istri, itu jauh lebih baik daripada antum sholat maghrib, sholat isya, ya,
ya apa namanya di rumah sama istri antum, kemudian sholat tarawih sama imam. Enggak. Mending antum sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Ya, urusan sholat tarawih berjamaah nggak berjamaah antum nggak dosa, gitu loh. Nah ini repot kadang-kadang orang-orang, apalagi meninggalkan sholat. Nah ada orang puasa tapi nggak sholat, banyak apa tidak? Banyak sekali gitu ya. Ya banyak sekali orang puasa tapi nggak sholat. Padahal ini mungkin, mohon maaf ya, ini mungkin pahit untuk didengar. Ini mungkin pahit untuk didengar, tapi tugas saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pengajar ya harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang ditulis oleh guru-guru kita, asatidah kita dalam kitab-kitabnya. Apa yang ditulis mereka? Kebanyakan para ulama itu Bapak Ibu, mohon maaf ini mungkin berat untuk didengar ya, berat untuk diterima. Tapi kebanyakan para ulama itu menulis dalam kitab-kitabnya, tidak diterima puasa seorang muslim atau mukmin yang meninggalkan sholatnya. Mungkin ini berat untuk didengar, tapi memang faktanya seperti itu. Ya, kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa, hampir mayoritas di antara mereka berpendapat orang yang puasa tapi nggak sholat 5 waktu ya, 5 waktu itu nggak diterima puasanya. Dan itu ada dalilnya, karena kita tidak boleh berasumsi, tidak boleh berpendapat kecuali dengan dalil. Dalilnya mana? Nah, bisa dicatat di surat At-Taubah ayat 54. Ya, di surat At-Taubah ayat 54. Karena apa ini perlu dicatat? Karena ini Bapak Ibu bukan hanya berkaitan dengan puasa, tapi juga berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Dan sesungguhnya yang menyebabkan infak mereka itu tidak diterima, terhalang untuk diterima. Ini jadi Rasulullah itu sama Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan tentang seseorang yang dia itu ahli sedekah, tapi ternyata sedekahnya itu enggan untuk diterima, terhalang untuk diterima. Apa salah satu penyebab atau sebab-sebab yang membuat infak sedekah mereka itu terhalang untuk diterima? Illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Sebabnya yang pertama, mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang banyak sedekah tapi kufur kepada Allah dan Rasulnya, gak akan diterima sedekah. Ini ada dalilnya loh, Al-Quran ya, bukan saya loh ya. Jadi ada dalilnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 54. Jadi hati-hati, apalagi yang masih di sekitar rumahnya, di komunitas-komunitasnya masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang tersebar. Hati-hati, karena kesyirikan itu membuat amal ibadah kita tidak diterima sebanyak apapun kita sedekah, gitu loh ya. Jadi ya, orang yang kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Rasulullah SAW, mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tidak diterima amal ibadahnya. Infaknya dan amal ibadah yang lain ini dikiaskan dengan amal ibadah yang lainnya. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Ya, kalau nggak tahu di sini atau ada atau tidak. Ya, waktu saya masih ingat ya, waktu ditugaskan ke Dubes itu, ke Dubes Saudi, dakwah di Ambon, ya, itu malam 27, itu orang-orang tuh datang semua ke kuburan. Kemudian di kuburan tuh dihiasi lilin-lilin itu banyak sekali. Ya, kemudian orang-orang itu malam 27 itu malah sepi masjidnya. Ini kisah nyata ya, mohon maaf di Ambon ya, di Ambon tapi di kepulauannya. Pada waktu itu saya kok heran, malam 27 ini kita harus semangat ibadah kok malah masjid sepi gitu. Tapi ternyata ketika perjalanan pulang itu kuburan yang ramai gitu. Jadi kuburan itu dinyalain lilin-lilin tuh banyak sekali. Ya, lilin banyak-banyak sekali. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, yang itu kesyirikan. Kenapa? Karena dia menganggap datang di malam 27 di kuburan itu mendapatkan berkah dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi apa kelanjutannya?
wala ya'tunas shalah illa wahum kusala. Dan yang menyebabkan infak mereka tertolak, mereka itu mendatangi sholat dalam keadaan malas. Di garis bawah, orang yang mendatangi sholat dalam keadaan malas, ini bukan orang yang meninggalkan sholat loh ya. Orang yang mendatangi sholat dalam keadaan malas-males, aku sholat is, tapi opo maneh gitu ya, kudu sholat tapi males lah gitu ya. Ya, jadi orang yang males sholat itu loh bisa menjadi penggugur amal soleh. Apalagi yang meninggalkan sholat. Ini dalilnya orang-orang ya mengatakan orang yang puasa meninggalkan sholat tidak diterima ya puasanya. Kemudian amalan wajib yang dohir yang lainnya yang bisa kita amalkan, apalagi tentu saja puasa. Ya, jadi yang paling penting ya puasa dulu. Setelah sholat 5 waktu tentu saja puasa Ramadan itu wajib ya. Jangan sampai kita tinggalkan kecuali ada udzur, sakit, safar dan lain sebagainya. Bahkan ancaman orang yang meninggalkan puasa Bapak Ibu dengan sengaja ya. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan orang itu nanti di neraka itu digantung wajahnya dirobek. Digantung wajahnya dirobek, kemudian darah mengucur ke bawah. Kemudian ditanya sama sahabat, itu adabnya siapa itu? Rasul mengatakan mereka yang berbuka di siang hari. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian apalagi perkara wajib dohir yang bisa kita kerjakan adalah zakat. Zakat yang wajib tentu saja adalah zakat fitr, jadi akhir bulan Ramadan atau malam Idul Fitri ya, zakat fitr. Tapi kalau memang zakat mal sudah mencapai nisab boleh juga dikeluarkan. Kemudian apa yang lagi yang diwajibkan? Berbakti pada orang tua gitu loh ya. Jadi kalau ada pilihan misal ya, nunggu orang tua sakit di rumah sakit sama sholat taraweh, ya nunggu orang tua sakit di rumah sakit ya. Berbakti pada orang tua hukumnya wajib, sholat taraweh itu hukumnya sunnah ya. Kalau membaca Al-Quran dipanggil orang tua ya, untuk ketemu sama orang tua, mana yang didahulukan? Dipanggil orang tua, ketemu sama orang tua. Jangan aku meninggalkan orang tuaku karena Allah Subhanahu wa taala. Keliru sampean. Ya. Kenapa? Karena baca Al-Qur'an ya, salat tarawih hukumnya sunnah, sedangkan berbakti orang tua itu hukumnya wajib. Apalagi contoh ibadah wajib yang bisa kita kerjakan? Menafkahi istri dan anak. Nah, jadi benar itu. Kalau nanti di bulan Ramadan ya jatahnya istri ya nafkahnya ditambah, itu benar. Seneng ibu-ibu ini ya. Itu benar, nafkah kepada istri wajib apa tidak? Wajib. Nah, jadi yang wajib ditingkatkan di bulan Ramadan, bagus, ya kan? Nah, ya. Dan apa lagi yang bisa dimaksimalkan? Berkhidmat kepada suami. Berkhidmat kepada suami itu hukumnya wajib. Ya, jadi ibadah-ibadah sunnah dibandingkan melayani suami, ya harus diutamakan melayani suami. Saya ulang sekali lagi ibu-ibu ya. Ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, ya, zikir dan lain sebagainya, dibanding berbakti atau khidmat kepada suami, itu lebih utama khidmat kepada suami. Jadi layani suami dulu, baru ibadah-ibadah yang sunnah gitu loh. Nah, bahkan kata Ibnu Hajar rahimahullah, man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang disibukkan dengan perkara yang wajib, akhirnya dia meninggalkan perkara yang sunnah, maka dia tidak berdosa. Contoh tadi, dia sibuk ngurusin suaminya, sibuk ngurusin orang tuanya, akhirnya nggak ngaji, nggak sholat sunnah, dia nggak dosa. Karena yang wajib, sedangkan yang sunnah ditinggal nggak dosa. Tapi apa kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa man syaghalahu an-naflu anil fardi fahuwa maqdur. Sedangkan mereka yang disibukkan dengan yang sunnah akhirnya meninggalkan yang wajib, maka dia telah terjerumus daripada tipu daya syaitan. Jadi kalau ada ya ibu-ibu lebih mendahulukan ibadah sunnah daripada melayani suaminya, maka dia telah tertipu dengan tipu daya syaitan. Ya, kita juga seperti itu. Ya, lebih utama ngasih kepada teman-teman daripada nafkah istri, maka dia telah tertipu daripada syaitan. Karena nafkah istri wajib, sedangkan berbuka bersama dan lain sebagainya itu sunnah ya, sunnah. Nah, kemudian perkara yang wajib yang nomor 3, tadi yang pertama adalah amalan hati, yang kedua amalan dohir, yang ketiga adalah tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan yang haram tuh hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Nah, jadi di bulan Ramadan juga harus meninggalkan yang haram. Ingat ya, dalam sebuah hadis dikatakan ya, barang siapa man lam yada qaulazu, siapa yang tidak meninggalkan dusta, ya, apa kata Rasulullah SAW? Allah nggak butuh puasanya. Jadi kalau kita ini suka dusta, suka gibah, suka ngomong kotor, puasa kita hangus, ya, menguap begitu saja. Dan itu juga dikiaskan terhadap maksiat-maksiat yang lain. Jadi hati-hati, tinggalkan yang haram. Itu yang lebih utama. Daripada mengamalkan yang sunnah, lebih utama meninggalkan yang haram, gitu loh ya. Misal ibu-ibu, Ustadz, aku itu Ustadz, pengen sholat ke masjid Ustadz, gitu ya. Loh Bu, tapi ibu-ibu ini kalau ke masjid baunya wangi, gitu loh. Ya. Perempuan keluar dari rumah pakai wangi-wangian yang bisa tercium oleh yang bukan mahramnya, haram apa tidak? Haram. Sholat tarawih di masjid hukumnya apa? Sunnah. Mana yang didahulukan? Meninggalkan yang haram apa mengamalkan yang sunnah? Meninggalkan yang haram. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa keluar kecuali pakai parfum, mending nggak usah ke masjid. Paham maksud saya? Ya. Ustadz, saya kalau keluar harus pakai parfum, mending nggak usah keluar. Ya. Mending sholat tarawih di rumah. Karena meninggalkan yang haram lebih utama daripada mengamalkan yang sunnah. Baru setelah itu skala prioritas yang kedua adalah mengamalkan yang sunnah. Jadi amalkan yang wajib, utamakan yang wajib. Yang wajib dibagi menjadi 3. Tadi ada amalan hati, ada amalan zahir, dan meninggalkan yang haram. Baru setelah itu amalkan yang sunnah. Dan sebagai penutup kajian pada malam hari ini, saya bikin sebuah penutup yang indah, yakni saya berikan kisi-kisi pada antum, ya, bahwa di bulan Ramadan banyak ibadah sunnah, tapi ada ibadah-ibadah sunnah yang istimewa atau spesialis di bulan Ramadan. Ya, spesial di bulan Ramadan. Ini terakhir sebagai penutup kajian kita malam hari ini. Amalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah banyak, tapi ada yang spesial di bulan Ramadan. Apa? Ada 4. Yang pertama zikir. Perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Kenapa? Kan ada hadis, Bapak Ibu. Ada hadis. Rasulullah pernah ditanya, siapa yang paling baik puasanya? Siapa yang paling baik Ramadannya? Rasulullah pernah ditanya. Ini hadis riwayat Ibnu Mubarak. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Aktsaruhum dzikron. Yang paling banyak zikirnya. Jadi Rasul tanya, siapa yang paling baik puasanya? Siapa yang paling baik Ramadannya? Yang paling banyak zikirnya. Jadi antum kemana-mana zikir, naik motor zikir, ya, di kantor ngerjain sambil zikir, ya, kerja dagang sambil zikir, ya, perbanyak zikir. Dan tentu saja yang lebih utama adalah zikir di sepertiga malam terakhir. Karena di surat Az-Zariyat Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, orang-orang yang soleh yang dijanjikan surga itu ciri-cirinya di saat sahur dia menyibukkan dirinya dengan zikir dan istighfar. Nah, jadi ojo pas sahur bingung aku mangan opo, ya, aku sahur opo gitu. Jangan bingung itu, apalagi sibuk hanya melihat acara televisi, tidak. Orang soleh itu di saat sahur mereka menyibukkan dirinya dengan zikir dan juga istighfar. Jadi orang yang paling baik puasanya adalah yang paling baik zikirnya. Supaya kita termasuk orang yang paling baik, maka perbanyak zikir. Yang kedua tentu saja adalah baca Al-Quran. Itu spesial Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali, ya, Imam Mubarak sampai 90 kali. Imam-imam yang lainnya sampai nutup majelisnya untuk baca Al-Quran. Bahkan bulan Ramadan nama lainnya adalah Syahrul Quran. Bahkan istrinya Imam Malik pernah ditanya, apa kebiasaan Imam Malik ketika bulan Ramadan? Beliau hanya menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Biasanya ngaji hadis, tapi kalau datang bulan Ramadan, wis Al-Quran tok bahasanya. Ya. Jadi sibukkan diri kita dengan Al-Quran, tadabbur, tilawah, kajian tafsir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih atau sholat malam, jangan ditinggalkan karena keutamaannya sangat luar biasa di bulan Ramadan, dan itu adalah kebiasaan para salafus soleh. Para salafus soleh itu kalau sholat malam di bulan Ramadan sampai bengkak kaki-kakinya. Kalau kita bengkak matanya karena kebanyakan tidur sama makan gitu. Ya, kalau salafus soleh bengkak kakinya, kita bengkak matanya. Puasa mau apa-apa, wah lesu turu,
Mau ngapain lagi? Lesu, turu, akhirnya bengkak matanya. Kalau salafus soleh bengkak kakinya, gitu ya. Jadi sholat malam. Dan yang terakhir, amalan yang spesial di bulan Ramadan adalah infak dan sedekah. Ya, karena dalam hadis dikatakan Rasulullah itu ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawan ya Rasulullah. Tapi kedermawan beliau itu sampai sangat luar biasa ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ini memang dulu dermawan sebelum Ramadan, di bulan Ramadan harus lebih dermawan. Kalau dulu pelit, maka di bulan Ramadan mulai agak lapang untuk sedekah. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesimpulannya tadi bahwa mulailah Ramadan ini dengan baik. Kemudian kalau tidak bisa maksimal, dekati maksimal. Kalau nggak bisa mendekati maksimal, maka kerjakan skala prioritas. Skala prioritas mulailah dengan yang wajib. Yang wajib itu adalah dari hati dulu, baru yang zahir, baru meninggalkan yang haram. Kemudian amalan sunnah yang bisa kita kerjakan sangat banyak, tapi diantaranya yang sangat spesial 4, yakni zikir, baca Al-Quran, sholat malam, dan infak. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sekalian untuk menutup kajian malam hari ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, sholat malam itu tidak terbatas. Tidak hanya 11 rakaat bersama imam atau 23 rakaat bersama imam. Bisa kita tambah sendiri di rumah. Itu pendapat mayoritas ulama ya, untuk menghidupkan malam-malam kita ya, supaya menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini balas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilapangkan rezekinya, dilapangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat musibah, masalah, penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dimudahkan, diberikan taufik di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.